Stasiun kereta api cepat ini jaraknya hanya 1,5 kilo dari tempat kita. Jadi orang Jakarta ke Bandung setengah jam, di sini 5 menit sampai KBP. Jadi bisa ke sini main-main golf, bisa ke water park, bisa belanja di IKEA, atau bisa meeting, pulang lagi ke Jakarta. Teman-teman semua, jika teman-teman penasaran pengen tahu success story dari Kota Baru Parahyangan, nah sekarang kita akan berbincang langsung dengan Pak Rian Brasali. Beliau ada kakak kelas saya, direktur dari Kota Baru Parahyangan. Selamat siang Pak Rian. Siang, Pak Cai. Juga dengan Pak Raymond, Marketing Manager dari Kota Baru Parahyangan. Selamat siang Pak Raymond. Siang. Pak Iyong, Sales and Promotion Manager dari Kota Baru Parahyangan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Karena tim dari Kota Baru Parahyangan sudah antigen semua ya, mungkin saya sebagai orang luar saya nggak akan tetap pakai masker. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya pengen tanya nih, kalau nggak salah masa pandemi Kota Baru Parahyangan ini penjualannya begini Pak. Itu gimana Pak ceritanya di balik itu semua Pak Rian? Ya itu pertama-tama sih memang blessing juga di masa pandemi ini, karena konsep kita banyak pembangunan yang outdoor. Sehingga sesuai dengan tren, banyak kegiatan sekarang outdoor. Market sekarang pada lihat ke kita semua. Pengen tinggal di tempat yang suasananya sehat, suasananya aman. Secara development Pak, rencananya Kota Baru Parahyangan sendiri kira-kira apa nih Pak? Jadi kita memang konsepnya pengembangan satu kota. Kalau tadi Pak Lokcai ke sini, nggak berasa lewat flyover kita. Jadi cepat sekali masuk ke sini. Begitu bayar tol langsung flyover masuk ke tempat kita. Itu baru ya Pak? Baru minggu lalu diresmikan oleh Pak Bupati. Kemudian karena kita konsepnya kota, segala macam ada di sini. Jadi mulai dari IKEA, kemudian juga kita lagi bangun water park. Nah kita nih lagi duduk di the best golf course di Indonesia tahun ini. Nah kemudian banyak sekali pengembangan komersil maupun fasilitas lain yang lagi kita kebut nih. Jadi semakin lama kotanya semakin hidup, semakin jadi. Pak Rian ini kan dulu arsitek ya Pak? Arsitek loh, ya. Terjunnya ke developer. Ya. Menurut Bapak gimana nih Pak pandangan Bapak ke depan tentang Kota Baru Parahyangan ini akan dibangunnya sebagai tema arsitektur yang seperti apa nih Pak? Yang paling cocok buat pasar? Sebetulnya kan kalau lihat kondisi saat ini, yang cocok buat pasar itu adalah tempat tinggal yang sehat, tempat tinggal yang nyaman. Nah kita diberkahi dengan, kalau lihat sekeliling ini, ada bukit, ada danau, ada lembah. Jadi secara natural itu sangat mendukung, udaranya juga sejuk. Kemudian juga kita membangun bukan sebagai tempat resort saja, tapi jadi kota yang mandiri. Jadi segala macam fasilitasnya komplit. Dan kemudian juga kita bersama-sama dengan warga, dengan penghuni, membangun satu komunitas yang memang saling bertumbuh, saling membangun. Jadi kita bersinergi supaya kota ini bukan hanya sebagai fisik saja, tapi juga kita menjadi kota yang beradab. Kota beradab itu mungkin kota yang lebih memperhatikan tentang faktor manusianya atau bagaimana Pak? Betul, jadi paling gampang ini deh, sekarang ini kan kita beli rumah aja ya. Kalau sekarang kita beli ini satu lingkungan, ya. Dan lingkungan itu bukan hanya hijaunya, tamannya, pedestriannya, tapi kita beli suasana yang ada di dalam kompleks. Kalau dulu mungkin kita tinggal di rumah, ya udah kita hidup di rumah dengan keluarga kita sendiri. Sekarang hidup dengan lingkungan, saling gotong royong, saling berbagi. Di zaman COVID ini, itu juga terbukti bahwa setiap orang yang tinggal di dalam klaster saling menolong yang pihak yang lain. Itu yang membuat kita bertumbuh. Kenapa orang lebih suka tinggal di sini? Jadi kalau ada yang kena COVID, bukan dijauhi, tapi malah disupport oleh tetangganya. Kita kasih sembako, kemudian kalau perlu oksigen, kita carikan oksigen, kerjasama dengan rumah sakit, dengan kepolisian, dibantu sampai sembuh. Dan developer turut mengurusin sampai situ? Sampai ke situ, termasuk vaksinasi dan lain-lain. Sehingga warga di sini happy, nggak usah cari vaksin kemana-mana, di sini aja. Karena semua kita koordinir bersama-sama dengan paguyuban warga. Kalau nggak salah nanti ada rencana kereta api cepat. Betul. Akan ada deket sini ya Pak, nyampe sini ya? Jadi stasiun kereta api cepat ini juga blessing, karena tadinya di Walini, tapi akan pindah ke stasiun Padalarang, yang jaraknya hanya 1,5 kilo dari tempat kita. Nah kita lagi diskusi dengan Pemda Provinsi, dengan Pemda Kabupaten, dengan PT KAI juga, supaya ada konektivitas dengan KBP. Sehingga dari stasiun ke KBP hanya 5 menit. Jadi orang Jakarta ke Bandung setengah jam, di sini 5 menit sampai KBP. Jadi bisa ke sini main-main golf, bisa ke water park yang nanti
salah satu terbaik di Asia Tenggara, bisa belanja di IKEA, di tempat-tempat lain bisa makan, atau bisa meeting, pulang lagi ke Jakarta. Shuttle-nya bisa free nggak nanti Pak, kurang lebih kayak gitu? Nanti kita atur lah. Wah. Kita lagi diskusi supaya semuanya bisa mudah buat konsumen. Biasanya nih Pak, kalau perumahannya seperti ini, apakah ada cenderung ke arah TOD ya? Nah, kedepannya memang kita lagi nyiapin tempat-tempat kita ini jadi TOD. Jadi shuttle nanti akan dilayani oleh shuttle bus yang berhenti di tempat-tempat kami yang di sini. Tidak hanya di satu tempat, tapi dia keliling. Jadi orang yang mau naik ke stasiun, dia bisa ke sini dulu, parkir di sini, kemudian dia naik shuttle bus ke stasiun. Atau dari stasiun, dia naik shuttle bus kita ke sini keliling. Bisa ke waterpark, ke golf, ke IKEA, dan lain-lain. Boleh kasih bocoran nggak Pak? Magnet apa lagi nih yang akan hadir di Kota Baru Parahyangan? Tahun depan kita sedang siapkan waterpark yang salah satu terbaik lah di Asia Tenggara. Kemudian juga kita lagi kembangin juga lifestyle center yang menjadi tempat destinasi buat nggak hanya warga Bandung, tapi juga buat warga Jakarta dan sekitarnya. Tentang market sendiri, yang beli siapa sih Pak di Kota Baru Parahyangan ini Pak? Pergerakan market dari tahun ke tahun berubah. Kita mulai pemasaran November tahun 2000. Jadi sampai sekarang tuh 21 tahun. Berarti Kota Baru Parahyangan sama seperti proyek-proyek yang ada di Jakarta pada umumnya, yaitu sudah 3 generasi. Ada kakek, ada orang tua, ada anak, dan sebagainya. 30% lebih itu repetitive buyer. Kenapa repetitive buyer? Karena mereka sangat sudah merasa nyaman. Jadi ingin dekat dengan orang tuanya, dan nyaman dengan lingkungannya, dan sebagainya. Kemudian 20-30% berikutnya adalah mereka rekomen kepada teman-temannya dan saudaranya dan sebagainya. Dan itu salah satu key success factor kita menghadapi pandemi. Mengenai harga, 10 tahun pertama harga kita linear. Kenapa? Karena kita create population base. Banyak orang-orang di awal-awal, wah nih proyeknya cuma linear gitu, kenaikannya biasa-biasa saja. Biasanya orang maunya cepat kan naik. Kita adalah proyek skala kota, kita butuh populasi. Begitu populasi ada, kita mulai mikirin komersialnya. Kita ada zoning financial, otomotif, dan sebagainya. Berkembang terus, sekarang kita sudah masuk stage pengembangan town center kita. Yang tadi sudah disebutkan, ada IKEA, ada water theme park, dan sebagainya. Setelah 10 tahun dengan populasi yang cukup, pada tahun 2012-2013 itu ada eksponensial terjadi. Kemudian 2013 September kan ada SEBI. Semua industri properti tertekan. Kita ya landai lagi. Dan sekarang di tengah pandemi kita terjadi eksponensial berikutnya. Dan ya kita berharap dengan berjalannya waktu kita bukan hanya punya visi dan sebagainya, tapi benar-benar kita menjadi kota yang menjadi contoh juga lah, dengan lingkungan yang spacious, green, dan uniqueness-nya kita kan ada bukit, ada danau, ada lembah, dan sebagainya. Ini ngomong populasi nih, menarik sekali nih Pak. Perkembangan populasi sekarang gimana Pak? Eksponensial juga Pak? Eksponensial juga. Eksponensial. Dan yang kita happy nggak cuma penghuni, tapi komersialnya ini juga banyak yang mau masuk sini. Kalau dulu kita mesti ngundang-undang orang buat masuk, buat buka gitu. Kalau sekarang ini banyak sekali brand yang walaupun brand lokal, tapi pengen masuk ke sini. Jadi itu saling membantu ya, win-win ya. Jadi penghuninya makin banyak, komersialnya makin banyak. Makin banyak komersil, penghuni juga makin senang tinggal di sini. Kalau nggak salah penjualannya dalam waktu singkat habis ya. Nayapati ya Pak nama rumahnya ya. Itu gimana bisa sukses begitu Pak? Pada saat pandemi 2020-2021 terjadi pergeseran market. Mereka mencari tentunya lingkungan, nggak hanya rumah ya, rumah dan lingkungan yang sehat. Pilihan konsumen itu bergerak ke kota penyangga. Kenapa? Karena di sana lebih banyak ruang terbuka hijau yang mana kita udah tata sejak 20 tahun yang lalu. Jadi ruang terbuka hijau itu lebih dari 50% dari total pengembangan KBP ini. Jadi kita lihat sebetulnya apa yang menjadi pain-nya customer kan di situ. Apa sih? Mereka justru ingin punya rumah dengan lingkungan yang sehat, dekat ke taman dan sebagainya. Kedua, dengan pandemi ini kan memaksa orang yang tadinya mobile, dia lebih banyak diam di rumah. Dari bapak, ibu, anak-anak, dari mulai bekerja, beribadah, sampai sekolah. Artinya dia butuh satu rumah yang memang mengakomodir semua kebutuhan tiap-tiap pribadi ini. Singkat cerita, Nayapati House itu salah satu produk yang kita luncurkan dan sukses di tahun ini. Itu satu deretan rumah sekitar 48-50 unit itu berada di frontage house. Jadi dia berkonsep ada pagar di tepi jalan ROW 21. Rumah itu memang rumah bernapas, di mana
most of the dinding itu tidak menempel dan itu sangat sehat. Aliran udara, sirkulasi, ventilasi, cahaya juga bagus sekali. Nah, itu harga kita luncurkan di awal perdana di 3,8 M. Setelah itu kami lanjutkan ke Grand Nayapati Resident yang notabene harganya jauh lebih tinggi, tapi itu kami akui setelah kami product knowledge dalam 24 jam kurang lebih itu diserap oleh market dan sold out. 24 jam, udah ada show unit atau gimana Pak? Belum ada. Kami hanya menawarkan secara konsep, sales kit, brosur, dan lain-lain termasuk medsos ya. Dan kita gambarkan satu kehidupan yang sehat melalui video dan lain-lain. Yang saya bikin kaget tuh ternyata nggak ada show unitnya Pak. Nah ini pasti ada daya tarik lebih nih Pak. Pertama sih memang produknya pas. Harganya pas gitu dan sesuai dengan kebutuhan market, itu yang paling penting. Jadi memang belum ada apa-apa, kita cuma pakai gambar tampak aja, beberapa desain in-house buat interior, jual gambar. Kita nggak nyangka secepat ini. Kita tadi cuma buka satu tahap, karena terus-terusan buka tahap kedua, sekarang buka tahap ketiga gitu. Sayang karena momentum. Kalau marketnya tidak dilayani juga sayang. Permintaannya masih banyak. Mungkin sebagai penutup nih Pak, visi Bapak ke depan gimana tentang Kota Baru Parahyangan? Ya intinya sih kita memang bangun satu kota. Jadi satu kota ini otomatis segala macam ada di sini. Dan apapun yang kita bangun ini sebetulnya sudah ada di master plan 20 tahun yang lalu. Kita nggak pernah lari dari komitmen kita. Bahkan kita usahakan tambahkan. Apa sih yang terbaik buat customer kita? Apa sih yang terbaik buat penghuni kita? Walaupun tidak diminta, kita coba kasih yang terbaik. Begitu saya ngeliat Nayapati tadi Pak, saya cuma berpikir dengan spek seperti ini, kemurahan nggak ya? Atapnya dak beton segala macam. Tapi itu produk yang worth it to buy. Ya, sangat. Karena begitu masuk, orang nggak cuma nikmatin rumahnya, tapi lingkungannya. Itu yang kadang-kadang value itu yang tidak bisa dibeli. Dia beli satu rumah, tapi yang dia dapat satu kota. Baik, mungkin itu aja Pak perbincangan kita hari ini. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Thank you. Pak Lokcay. Pak Raymond, terima kasih Pak Giong. Pak Ruby.